ya. Dipimpin oleh siapa? Ayo siapa? Ada yang mau mimpin? Ada yang mau mimpin nggak? Niko, Bu. Coba Mas Niko dipimpin. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Gimana, Bu? Untuk selanjutnya, Ibu akan mengisi kehadiran pada pagi hari ini. Kira-kira di sini siapa yang nggak masuk ya? Elsa Bu. Ya, Elsa ibu sakit. Elsa ya. Sakit apa kalau boleh tahu? Kurang tahu Kurang tahu. Ibu. Sudah dari 1 minggu yang lalu. 1 minggu? Iya. Ya, Bu. Dan yang jenguk. Tidak ibu. Rencananya hari ini, Bu. Nanti pulang sekolah kita jenguk bareng-bareng ya. Iya Ya, ibu. Bu. Ini saya absen satu-satu ya. Ya, Bu. Syaputra, Saya Pak Ibu. Hayurin, Hadir Bu. Solehah, Hadir ibu. Nugroho, Hadir, Bu. Farah. Oke, sudah hadir semua ya. Sebelum memulai pelajaran, kira-kira Hari ini kita mata pelajaran apa? IPS. PS. Kira-kira sekarang materinya apa? Apa ya? Lupa, Bu. Iya bu. Tentang proklamasi. Ya. nah ya Farah pintar. Nah, sebelum memulai pembelajaran tentang proklamasi, alangkah baiknya kita explaining dulu nggak sih, biar fokus. Yeay. Ibu. Nah, sebelum biar fokus dulu, ibu tuh punya apa ya, speaking kayak misalnya Tepuk fokus. tepuk fokus. Jadi tuh kayak ini, ibu kasih contoh ya, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa? Nah, ayo bersama-sama ya. 1, 2, 3, Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang anak-anak udah mulai fokus. Bagaimana kita kalau mulai pembelajaran pada hari ini? Ayo. Pertama-tama kita bagi jadi 2 kelompok dulu ya. Ayo dibagi kelompok. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Kalian baca dulu ya materi yang di depan. Halaman pertama.
Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Langsung dikerjakan tadi. Dibaca Baca dulu ya. Siap. Kira-kira ada yang sudah baca? Apa masih baca? Sudah Ibu. Sudah. Ya. Jadi kita jelasin dulu ya. Ini materinya tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan. Jadi pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 3 dini hari, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 dini hari, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di Rumah Laksamana Maida yang terletak di Jakarta. Mereka di Rumah Laksamana Maida menjelaskan dan merumuskan tentang naskah proklamasi. Mereka menulisnya dengan tangan di kertas secara langsung hingga pukul 4 pagi. Setelah itu, naskah dibawa ke Sayuti Melik untuk diketik. Usai diketik, Soekarno-Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia berdasarkan usulan Soekarni. Kemudian rombongan bergerak menuju rumah Soekarno di Jalan Pegangan Timur Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pukul 10 WIB. Lalu Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi Hatta, disaksikan rakyat dan pasukan kereta. Selepas pembacaan, Ibu Fatmawati mengibarkan bendera merah putih hasil jahitannya. Pengibar bendera adalah Latif Hendraningrat dan S. Suhut. Para hadirin pun menyanyikan Indonesia Raya dengan hikmat. Dari penjelasan tadi adalah yang ditanyakan. Ibu mau tanya, pasukan peta itu pasukan apa? Peta itu ada singkatannya. Jadi pasukan peta itu pembela tanah air. Mereka biasa yang
membela Indonesia. Ada lagi? Ibu mau tanya, Ya. ini kan habis dijahit benderanya. Untuk pengibar bendera pertama itu di mana? Ibu jawab ya. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu di ruangnya Bapak Soekarno. Iya, Bentar. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau sudah cukup? Sudah Ibu. Ya Ibu. Sudah. Jadi di halaman berikutnya itu ada pertanyaan. Kalian bisa jawab secara berkelompok. Kita kasih waktu 7 menit. dari sekarang. Ini semua tak? Iya, semua. Isi sana.
Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Kita kasih Dulu ya. tambahan waktu. Tahu nih? Kalian mintanya berapa menit? 1 jam. Jangan dong. 3 menit, Bu. Ya, boleh 3 menit. Angelo suka itu. Belum, Angelo. Sudah, Ibu.
Hore, tepuk tangan untuk kalian semua. Ayo kita bahas bersama-sama ya. Yang salah dicoret ya, dibahas Ya, Bu. kebetulan. Ini siapa yang mau membacakan soalnya? Saya. Sekalian jawabannya ya. Sama jawabannya ya. Ya. Kapan naskah proklamasi selesai ditulis tangan dan dibahas? Jawabannya B. Pukul 4. Apakah benar? Betul Ibu. Oke, benar. Jadi jawabannya pukul 4. Nomor 2, Saya. Wah. Baca. Nomor 2, siapakah yang mengetik naskah proklamasi? D. Sayuti Meli. Gimana yang lainnya? Apakah sama? Ya sama. Benar. Nomor 3, Saya, Bu. Yuk, baca. Siapa yang membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945? Jawabannya C, Bu. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. apakah benar, teman-teman? Gimana salah benar? Benar. Yang lainnya jawabannya apa? Iya, yang benar jawabannya Insinyur Soekarno. bicara. Jangan juga ya. Kasih kebetulan. Benar yang nomor 4. Aku mau. Ya, Irin. Gimana teks proklamasi dibacakan? Jawabannya C. Rumah Insinyur Soekarno, Gang Saat Timur nomor 56. Nomor selanjutnya. Ayo baca. Boleh Ibu. Jam berapa proklamasi dibacakan? Jawabannya C. Pukul 10. Yang Apakah lainnya? benar semuanya? Iya. Benar, Ibu. Benar. Kalian pintar-pintar ya. Lanjut, nomor berikutnya. Soal isian singkat. Yang pertama, teks proklamasi pertama kali ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Apakah ada yang beda? jawabannya Jawabannya Sama Ibu. sama semua ya. Iya. Jawabannya benar. benar. Lanjut. Naskah proklamasi ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Yang Jawabannya lainnya? sama? Iya, Soekarno dan Hatta. Jawabannya benar apa salah? Benar. Lanjut, bendera merah putih pertama kali dikibarkan oleh Latif Vendraningrat dan S. Sugit. Salah apakah benar? Sama. Jawabannya Benar. Selanjutnya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. betul. Untuk yang nomor 5, coba proklamasi itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat. ada yang salah nggak? Benar, Bu. Nah, Tadi ada yang salah loh di pilihan gaganya. Siapa? Ayo. Nggak apa-apa, Ayo. mungkin. Nggak apa-apa, belajar lagi ya, ayo. Ya, Bu. Masih ada lagi nggak soalnya? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya
Ada soal isai. Ada yang mau membaca sama sekalian jawabannya? Saya. Boleh, Mbak Mara. Mengapa kemudian dipilih Rumah Soekarno, bukan lapangan Ikada untuk membaca teks proklamasi? Karena lapangan Ikada telah dikuasai pasukan Jepang. Apakah jawaban ada yang berbeda? Ada tambahan? Ada tambahan. Ya. Coba. Boleh bacakan. Karena situasi keamanan yang belum stabil, menghindari konfrontasi dengan Jepang waktu persiapan yang sangat singkat. Oke, jawabannya kalian itu semua benar. Terus Saling saya berkaitan juga juga. dengan kita ini. Bu, apakah boleh tanya? Boleh. Ikada itu apa, Bu? Ibu, saya izin keluar ya. Ah, iya, Erika. Mau kemana? Kemana, Erika? Mau ikut lomba, Ibu. Oh, yang mau ini itu ya? Ya, Ibu, pinter ini, Bu. Oh, coba cek ya. Iya, Bu. Semangat ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, boleh silakan. Boleh, Ibu, ya. Dadah. Semangat. Semangat ya, makasih. Hati-hati. Jadi tadi kenapa kemudian dipilih Rumah Soekarno bukan lapangan Ikada untuk membaca teks proklamasi? Soekarno memilih rumahnya karena takut proklamasi di lapangan besar, yaitu di lapangan Ikada, bisa memicu bentrokan dengan pihak militer dari Jepang. Terus pertanyaan dari Niko tadi yang lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sebuah lapangan yang sekarang menjadi lokasi Monas di Jakarta. Gitu, kayak Jadi dulunya sebelum jadi Monas itu namanya itu lapangan Ikada. Berarti di tengah-tengah gitu lah, Ibu. Kan Monas di tengah. ya dikelilingnya. Jadinya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Ya, sama-sama. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Ya. Ini mau ditunjuk apa? Baca sendiri, nomor 2. Saya, Bu. Ya, yuk saya. Sebutkan urutan singkat peristiwa dari rumusan naskah hingga pembacaan proklamasi 16 Agustus 1945. Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Lalu perumusan proklamasi pada saat tanggal 17 Agustus 1945 adalah persiapan pembacaan proklamasi, terus pembacaan naskah proklamasi, lalu pengibaran merah putih. Ada tambahan dari kelompok lain? Saya. Ya, Pada pukul 4 itu menyelesaikan perumusan dan penulisan naskah proklamasi secara langsung oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah itu, naskah dibawa ke Sayyidun Nurli untuk diketik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Setelah itu, pukul 10, Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi dengan Muhammad Hatta, berlokasikan di rumah Soekarno yang disaksikan oleh rakyat dan pasukan peta. Selanjutnya, pengibaran bendera hasil jahitan Ibu Rahmawati yang dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan S. Subur. Baik, terima kasih sudah berani menjawab pertanyaan. Jadi jawaban kalian itu Benar semua ya. Semua itu ada kaitannya antara jawaban satu dengan yang lainnya. Ibu izin menambahi, tadi kan di Elsa kan pengibaran benderanya kan di sini harusnya ada sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya Ibu. Oke, ditulis ya. ya ayo nomor terakhir. Ada yang mau jawab? Atau Ibu tunjuk. Ayo. Sebagai siswa SD, bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk menghargai jasa para pahlawan? Yaitu dengan rajin belajar, mengikuti upacara, menghargai guru dan orang tua, menjaga kebersihan, membaca dan mengenal kisah pahlawan. Ya, baik. Terima kasih. Ada tambahan? Saya Bu belajar sejarah dengan baik, mengikuti upacara pada hari Senin dengan khidmat. Oke, jawabannya kalian semua benar. Mau lanjut materi berikutnya langsung atau ice breaking dulu? Ice breaking. Nah, breakingnya itu berdiri kalian semua. Beda dari yang tadi, ya berdiri. Ini ice breakingnya itu ya, fokus, pokoknya fokus. Wah, ibu contoh ya, kalau misalnya ibu itu berkata ada kata oke pegang kepala, itu berarti kalian pegang. Pokoknya kalau ada kata oke itu berarti kalian pegang kepala. Kalau misalnya pegang perut itu nggak usah pegang, soalnya nggak ada kata oke. Berarti diam aja. Iya. Harus ada kata oke baru dilakuin. Oke. Oke. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, pegang telinga, pegang rambut. Katanya kan nggak ada oke-nya kan nggak pegang. Ya. Apa tetap dipegang yang Tetap penting? pegang. Oh, berarti Kan tadi ibu udah bilang. Ya. Jadi aku nggak tahu. Ya maaf ya. Tenang ya. Kalau misalnya nggak ada oke-nya itu tetap aja ya. Oke. Oke. Oke, pegang. Oke, pegang bau. Pegang pinggang. Pegang rambut. Oke, pegang kaki. Pegang rambut. Oke, pegang perut. Pegang rambut. Pegang rambut. Oke, pegang perut. Dipercepat ya. Cepat ya. Ayo. Pegang bau. Pegang bau, pegang bau, pegang bau, pegang bau. Oke, pegang rambut. Oke, kalian semua fokus. Karena udah fokus semua, kita lanjut materi ya. Jadi itu. Selanjutnya kita ada teks bacaan
Ini kan ada teks bacaan ya. Kita bisa baca bareng-bareng secara gantian. Mau dimulai dari mana dulu? Angelo apa Niko dulu? Dulu. Ayo baca. Nanti kalau kita bilang berhenti, berarti gantian sebelahnya ya. Oke, Bro. Langsung Bu. Ya. Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada Sekutu setelah sebelumnya dua kota penting dibom oleh Sekutu, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Berita kekalahan Jepang tersebut akhirnya sampai pada telinga pemuda Indonesia, Sultan Syahrir, melalui siaran radio Amerika. Selanjutnya, Subadio Sastro Satomo dan Subianto menemui Muhammad Hatta. Mereka meminta Hatta agar mencegah PKI mengumumkan kemerdekaan. Karena menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harus diperoleh dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan negara lain. Toko perumusan teks proklamasi malamnya, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Rapat tersebut dihadiri oleh Cairus Saleh, Wigana, Margono, Armansyah, dan Kusnandar. Sudah berhenti. Lanjut temennya. Dalam rapat tersebut, golongan muda menuntut agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sesegera mungkin. Mereka meminta Soekarno membacakan proklamasi esok hari, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak usulan tersebut karena menganggap golongan muda terlalu tergesa-gesa. Kecanduan judi online. Karyawati, Pemjati, Uras 2 nasabah 7,1 miliar golongan muda mengancam akan terjadi peristiwa menegangkan ini juga disaksikan oleh golongan tua, yaitu Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Budi Guntara, Sanusi, dan Iwa Kusuma Menteri. Angelo pengasingan Soekarno ke Rengas Dengklok karena merasa keinginannya tidak terpenuhi. Keesokan paginya, tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke sebuah daerah yaitu Rengas Dengklok. Stop. Selanjutnya Karin. Tujuan pengasingan tersebut adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional itu dari pengaruh Jepang. Sementara itu di Jakarta, golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Soebarjo dan golongan muda yang diwakili oleh Wigana sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Jakarta. Pada pukul 4, Ahmad Soebarjo diantar oleh Yusuf Gunto pergi ke tempat pengasingan di Rengas Dengklok. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta selambat-lambatnya pukul 12. Makna proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini, perumusan teks proklamasi, perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dalam penyusunan naskah proklamasi. Ahmad Soebarjo menyumbangkan pikiran secara lisan pada kalimat pertama yang berbunyi pernyataan bangsa Indonesia untuk mengubah nasibnya sendiri. Selanjutnya
Dr. Andes Muhammad Hatta menambahkan kalimat kedua sebagai pernyataan pengalihan kekuasaan. Soekarno menulis konsep proklamasi pada secari kertas. Selanjutnya, kertas yang ditulis oleh Soekarno diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Detik-detik proklamasi masyarakat disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Soekarno di jalan Pagesangan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10. Para pemuda bergegas menyiapkan peralatan upacara dan mengumpulkan masyarakat di halaman rumah Soekarno. Komandan Latif Hendra Ningrat dan Arifin Abdurrahman berjaga-jaga dan menyiapkan pasukan. Barisan pelopor yang dipimpin oleh Suhud menyiapkan tiang bendera. Bendera yang digunakan pada upacara tersebut adalah bendera merah putih yang dijahit sendiri oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dikenal dengan nama bendera pusaka. Namun sejak tahun 1969, bendera pusaka tidak lagi digunakan dan disimpan di Istana Merdeka, digantikan dengan bendera ikat. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud dengan diiring lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Supratman atau W.A. Supratman. Semua masyarakat yang menyaksikan upacara pagi itu menangis terharu dan bersyukur atas dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Dengan cepat, berita tentang kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sudah selesai ya semuanya bacanya. Ada yang tahu nggak isinya teks proklamasi yang ditulis sama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Lupa itu. Ada yang tahu? Aku tahu tapi nggak beberapa hafal. Ya, kita tunjukin bentuknya ya. Jadi tulisannya Insinyur Soekarno pada masa itu bisa baca nggak? Bisa. Kami. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Susah kan? Jadi ini ada bentukan yang lebih mudah dibaca. Baca ini aja. kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, tepuk tangan dari semua. Dari materi yang kalian baca tadi, yang barusan dibagi, ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita yang nanya. Ibu-ibu yang nanya. Ada yang mau bertanya? Ibu tanya, isi utama dari teks proklamasi kemerdekaan itu apa? Isi teks dari proklamasi Isi utama
isi utama dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pernyataan bahwa Indonesia itu telah merdeka. Jadi mereka itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ingin menyampaikan pada bangsa Indonesia bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Ditulis dari teks tersebut. Ada pertanyaan lain? Saya, Bu. Ya, Siapa sih tokoh yang mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Ibu jawab ya. Tokoh yang mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan adalah Soekarni dan Mekana. coba ibu tanya gantian. Ya, Bu. Menurut Angelo, di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 26 di Jakarta, Bu. Apakah teman-teman sepakat? Lanjut, coba kita tanya lagi. Ya. Coba saya tanya Karin. Menurutnya Karin, kapan proklamasi itu dibacakan, pada tanggal berapa? Jadi pembacaan proklamasi itu tanggal 17 Agustus 1945. Apakah Benar, benar? salah. Betul. Ada lagunya, Ibu. Apa? Lagu 17 Agustus Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Indonesia dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih diganggu badan, kita tetap setia membela negara kita. Boleh tepuk tangan. Hai, tadi ada kalian yang nanya sekarang. Boleh dibaca lagi, terus cari yang mau ditanyakan. Saya mau, Ibu. Ya, Apa arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Ibu? apa arti penting? Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi itu penting bagi bangsa Indonesia karena dari proklamasi itu bisa menunjukkan awal berdirinya negara Indonesia yang sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Sudah jelas? Sudah, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Karin. Ada lagi? Lanjut. Kalau gitu ibu yang tanya. Teks proklamasi diketik di rumah, yang jawab Farah. Di rumah apa tadi, Bu? Teks proklamasi diketik di rumah. Ditulis di rumah siapa? Teks proklamasi itu. Ayo, apa ayo? Ayo Farah. Di rumah Laksamana Maeda, Jakarta. Apakah benar? Benar. Tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan pada hari apa? Saya, Bu, hari Jumat. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar.
berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dikumpulkan dulu ya. Pintu, yes.